Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para sahabat ikhwan fillah, kali ini saya berbincang-bincang dengan salah satu orang Kristen. Orang ini mengaku dari Pulau K. Pulau K yang terletak di timur Indonesia, yaitu daerah Maluku kalau nggak salah ya. Nah, hasil daripada dialog ini adalah menurut saya itu sangat mencengangkan. Menurut pendapat saya sebagai seorang muslim, mereka itu sangat menyimpang dari apa yang selama ini kita ketahui. Nah, karena di sini saya menanyakan tentang masalah pernikahan dan zina seperti itu. Nah, ternyata jawaban-jawaban dari seorang Kristen ini ternyata sangat menyimpang dalam pandangan atau keyakinan saya selama ini. Pendapatnya atau pemahaman Kristen ini sangatlah menyimpang gitu. Nah, kebetulan video ini saya unggah ini sebenarnya di Zoom ya, cuman audionya aja yang saya tampilkan, dan ini saya dapatkan hasil kerja sama dengan antara Hasan Madura Channel dengan ISDN Studio Channel. Nah, mari kita kedua channel ini kita dukung terus, karena kedua channel ini adalah mempunyai misi dakwah, yaitu menyebarkan ajaran Islam sesuai dan dengan cara berdialog dengan orang-orang non-muslim. Mudah-mudahan Anda yang mendukung dengan kemajuan channel ini, Anda dijadikan orang yang beruntung dan Anda dijadikan orang yang sukses di dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita saksikan bagaimana pendapat daripada orang Kristen di dalam video ini. Selamat menyaksikan. Saya tunjukin perempuannya itu. Bapak saya datang ke keluarganya dia, masuk mintalah kami, lalu kami menikah. Walaupun setelah berhubungan badan, masuk mintalah kami. Enggak, artinya gini maksud saya, kan ini ada seorang gadis, dia tuh melacur gitu. Kemudian gadis ini suka, misalkan Anda lah gitu. Kemudian gadis itu suka sama Anda suka juga sama dia. Kemudian melakukan hubungan badan. Ini bukan zina itu, menurut Kristen. Ya, kalau selanjutnya terus sampai hidup berumah tangga ya bukan zina. Tapi kalau hanya sebatas melampiaskan hawa nafsu lalu pergi lagi dengan bayaran uang, itu namanya zina. Iya, misalkan gini, kamu ini melakukan hubungan, tapi ini hanya berdasarkan suka sama suka gitu ya. Itu bukan kategori zina ya? Bukan. Dalam kekristenan itu bukan zina itu ya? Bukan zina. Jadi bebas ya. Misalkan asal suka sama suka aja wis bukan zina gitu ya? Bukan zina. Berhubungan badan itu? Iya, bukan zina. Jadi kategori zina itu menurut ajaran Kristen itu seperti apa, Bang? Zina yang bisa diampuni atau yang bukan dosa. Kan kalau itu zina itu ada dua. Zina itu ada banyak ya. Zina yang berdosa, zina yang tidak berdosa gitu maksudnya. Iya. Kalau yang tidak berdosa itu dia hanya melihat dan menginginkan saja, tapi sampai
tidak sampai melakukan hubungan intim, hubungan badan. Itu Ya, maksud saya gini, maksud saya gini, si perempuan ini suka sama si laki-laki suka sama perempuan, akhirnya berhubungan badan, keduanya itu sama-sama suka, akhirnya berhubungan badan, gitu loh. Lalu selepas itu mereka pisah lagi, itu namanya berzina. Kalau nggak pisah, itu dosa. Kalau nggak pisah ya nggak dosa. Kalau terus dilakukan seperti itu tapi nggak pisah-pisah gitu, suka sama suka terus gitu. Ya nggak dosa. Walaupun berulang-ulang itu dilakukan, walaupun berulang-ulang dilakukan oleh orang-orang Kristen misalkan gitu, suka sama suka itu nggak dosa ya? Nggak dosa, apalagi setelah mereka sah secara agama, secara gereja, secara hukum, atau secara KUA. Iya sahnya, tapi di sini cuma berdasarkan sah menurut gereja ya, bukan sah menurut Tuhan ya. Dibilang sah menurut Tuhan, menurut gereja ya, Tuhan sebenarnya tidak pernah mengesahkan perkawinan karena Tuhan menunggunya di pintu surga. Tuhan menunggu di surga. Jadi ya urusan di dunia ini nanti setelah saya mangkat, setelah saya meninggal, baru kalau misalnya saya dekat dengan Tuhan ya saya akan masuk surga dalam menjalani kehidupan keseharian saya. Ya saya Bang Franciscus ini, Bang Franciscus apa dari mana? Katolik Roma ya? Iya, Katolik Roma. Ya saya harus mengikuti apa yang ada dalam Injil. Yang pertama ini di daerah mana ini sampean? Di Malaysia apa di Indonesia Timur? Di Pulau K. Pulau K di Maluku Timur itu. Maluku Tenggara. Di situ ya. Iya, Maluku Jauh. Tenggara. Ya, jam berapa di situ? Abang di Jakarta kan ya? Iya, jam berapa di situ sekarang? Di sini jam 6. Oh, jam sudah 6 pagi 11, ya. Lewat 1 menit. Berarti selisih 2 jam ini. Jam 6 lewat 11 menit. Iya, di sini sudah pagi. Sudah mau muncul matahari. Iya, jadi ya seperti yang saya bilang tadi. Iya, saya senang ngobrol-ngobrol gini, Bang. Senang. Iya. Cuman diskusi apa? Ya, ngobrol santai lah. Iya, ngobrol-ngobrol santai. Iya, ngobrol ringan. Ya, jadi ya seperti yang saya bilang tadi. Kalau saya punya anak, kalau supaya saya tidak dibilang Tuhan mengesahkan, enggak. Dibilang enggak, tapi saya punya keyakinan, punya ajaran. Ya, saya mengikuti seperti ada di dalam Injil. Setelah saya punya anak saya itu saya serahkan sama istri saya, dididik. Lalu disekolahkan, ya saya memperhatikan. Kalau ada yang kurang didikan dari istri saya, ya saya tegur dia, kok begitu, begini-begini. Ya saya nafkahi dia juga. Karena harusnya begini. Didiknya itu pelan-pelan. Kalau memang dia tidak bisa, ya sabar. Ya, saya serahin sama dia. Iya. Tapi kalau anaknya perempuan, memang Tuhan itu di dalam pernikahan. Saya memang Tuhan. Enggak. Maksudnya gini. Memang Tuhan di dalam menikah itu gak ikut campur ya. Artinya di situ kategori zina, apakah itu zina, apakah itu enggak, menurut Tuhan itu gak ini ya. Yang penting Tuhan nunggu di surga gitu aja. Iya, nah, itu kan semua kan sudah tertulis dalam Injil. Semua sudah tertulis dalam Injil. Jadinya ya apa yang ada dalam Injil itu yang saya ikutin.
misalnya saya seorang kaya, wah saya seorang kaya raya nih, misalnya saya hotel ini misalnya punya saya misalnya, saya punya hotel ini, saya mau punya rencana 50 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan atau minimal 10 tahun ke depan lah. 10 tahun ke depan saya ingin hotel ini menjadi hotel bintang 5 misalnya. Saya cari perempuan yang tepat, yang polos, yang masih gadis, yang bisa diajak bekerja sama, yang dari keluarga yang baik-baik, dari keluarga yang beriman, satu keyakinan dengan saya ajak dia, atau kami nikah tunangan dulu, punya anak, atau punya anak dulu, baru nikah, itu urusan kami masing-masing, antara saya dengan si gadis itu. Lalu saya punya anak, lalu saya serahkan anak saya sama dia itu, saya biayain segala nikahnya, saya bilang sama dia begini-begini, nanti saya tunggu kamu, misalnya saya di Maluku Tenggara, saya tunggu kamu di Ambon ya, tapi saya bilang gitu tanpa sepengetahuan anak saya hanya bilang antara istri saya dengan saya saja. Saya tunggu kamu di Ambon, saya akan buka hotel yang lebih besar lagi, hotel ini kamu kelola. Masih dia kelola hotel sini lah, saya buka lagi di Ambon. Saya tunggu kamu di sana ya. Ya, didik baik-baik ya. Tapi kalau anaknya perempuan, saya yang didik. Iya. Saya yang memperhatikan. Itu ajaran Injil kami ya seperti itu. Hanya manusia ini kadang-kadang mereka lebih kepada mementingkan uang, bagaimana cara dapat uang yang cepat, bagaimana caranya supaya dapat rezeki, bagaimana caranya dapat keuntungan tanpa mengikuti apa yang ada dalam Injil. Ya bisa dibilang mereka terbawa arus lah. Kalau saya, syukur. Kalau gini bang, apa tuh? Kalau gini, misalkan gini, saya itu pergi ke mana gitu ya. Terus kemudian ada cewek, dia itu suka sama saya juga suka sama dia. Dan ketika itu kan suka, lalu melakukan hubungan intim, bersetubuh, itu bukan zina menurut Kristen bang. Tapi ceweknya gadis. Tapi ceweknya gadis. Kenapa? Ceweknya gadis. Iya, gadis. Kalau gadis sih, kalau menurut saya tidak zina. Oh tidak, bukan zina kalau gadis. Yang penting suka dan lanjut kepada hubungan rumah tangga. Itu memang diajarkan seperti itu bang, artinya di dalam Bible-nya itu. Kalau dalam Injil sih ya tidak ditulis seperti itu. Saya tahunya Yesus hidup dengan ibunya tanpa bapak. Kan dia kan lahir dari firman, bukan dari hubungan badan, dari firman. Lalu setelah Yesus besar, dia belajar. Lalu dari umur 12 tahun ke atas sampai umur 30 tahun, kami tidak menemukan jejaknya, apa yang Yesus melakukan, apa yang dia katakan. Kami tidak menemukan jejaknya. Mungkin aja peperangan, Yesus ikut berperang, karena Yesus pernah mengatakan, nanti pada tiba saatnya akan ada peperangan dan kamu jangan kaget, kamu jangan heran. Berarti bang ya, berarti misalkan gini bang, di dalam ke gereja gitu ya, terus kemudian ketemu sama
gadis-gadis Kristen. Kemudian orang itu suka sama suka gitu loh. Pas perayaan Natal dia melakukan hubungan seks karena suka sama suka, itu gak apa-apa ya bang? Gak zina itu ya? Ya asal jangan melakukannya di gereja. Iya, enggak, maksudnya pas perayaan Natalnya, bukan di gereja. Perayaan dia mereka pulang ke rumah atau pulang terus nginap di hotel atau di mana gitu. Ya iya gitu. Badan, suka sama suka. Yang berhubungan badan suka sama suka gadis sah-sah saja. Enggak zina berarti ya menurut Kristen ya. Bukan zina. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi, kalau anaknya laki-laki ya diurus sama ibunya, kalau anak perempuan ya diurus sama saya. Iya gitu. Oh, kalau kebalikannya ya, kalau laki-laki diurus ibunya gitu ya. Iya, kalau perempuan diurusnya sama saya. Kalau misalkan kan anaknya laki-laki diurus sama ibunya, kemudian anaknya ini dewasa dan kemudian minta anaknya ke ibunya, minta berdasarkan suka sama suka gitu. Kalau gitu gimana? Akhirnya si anak ini minta ke ibunya, kemudian anak dan ibu ini berhubungan badan gitu. Itu zina enggak? Ya zina lah. Suka sama suka tapi. Jarang saya menemukan kasus seperti itu, jarang. Enggak, umpama, ini kan contoh aja, umpama gitu. Ini saya keluar dari Alkitab dulu ya, keluar dari Injil dulu, keluar dari agama dulu. Misalnya kalau menurut Kristen gitu, saya nanya ini. Ya jelas Cina lah. Oh Cina. Ananya apa? Sebabnya apa bang? Kan suka sama suka. Dia kan perempuan yang beristri, perempuan yang bersuami, bertunangan. Tapi kan anaknya sendiri. Biar anaknya sendiri lagi. Oh gitu ya. Yang penting jangan punya suami, asalkan gadis gak apa-apa gitu ya, bukan zina. Iya. Gitu. Yang penting kan istri yang belum yang masih gadis. Itu kan dia kan kalau sama janda. Kalau sama janda? Iya, tetap aja. Kalau janda yang diceraikan dan ada surat cerainya. Itu zina. Kalau janda tinggal mati tidak zina. Walaupun misalkan gini, ketemu janda yang ditinggal mati, terus kemudian hubungan gitu ya, hubungan badan gitu, suka sama suka, itu gak zina ya dalam Kristen ya? Gak zina. Iya. Halo? Dan harus berujung ke rumah tangga. Iya, maksudnya itu kan itu kan maksudnya nanti gitu loh, suka sama suka terus gitu loh, nanti itu. Oke. Suka sama suka ya tidak zina. Kalau sama istri yang diceraikan dia berzina. Ya seperti itu kurang lebihnya. Kalau misalnya anak saya perempuan, terus nanti yang mendampingi saya siapa? Ya Yosefina. Kan kalau yang mendampingi Maria kan Yusuf atau Yosef. Yang mendampingi saya Yosefina. Nah, oke Bang, kita kembali kepada yang tadi saya tanyakan. Tempo hari saya pernah lihat di WA grup itu ada yang men-share itu tentang Azazil.
Itu apakah itu ada di dalam Al-Quran abang? Azazil itu. Halo? Iya bang, iya bang. Halo? Iya ya, terus bang. Saya dengerin. Iya, saya mau tanya. Tempo hari saya ada lihat postingan di grup WA. Iya ya. Lalu itu membicarakan tentang Azazil. Apakah Azazil itu ada dalam Al-Quran? Azazil itu ada dalam hadis. Referensinya itu hadis. Oh, hadis. Kalau dalam Al-Quran ini kan ini bang, apa ya? Kemudian Azazil ini makhluk dari bangsa jin gitu loh bang. Kemudian dia itu kalau saya menangkap enggak gini. Dia apa? Lanjut. Tapi dia itu membangkang, artinya dia itu ingkar kepada Tuhan. Kemudian diberi nama iblis gitu loh. Karena membangkang kepada Tuhan seperti itu. Kalau saya menangkapnya berarti Yesus kami itu iblis dong. Hah? Loh, memangnya Yesus Azazil? Enggak, memangnya Yesus Azazil? Menurut pandangan saya iya. Azazil itu Yesus. Masa bang? Enggak. Jarangnya orang mengatakan Yesus Azazil. Tapi Yesus setelah terangkat ke surga. Maksudnya? Yesus itu Azazil. Itu menurut pandangan saya. Karena dia di langit satu namanya lain, langit kedua namanya lain, langit ketiga namanya lain, sampai langit ketujuh kan ya. Oh gitu ya. Itu aliran dari Katolik Roma gitu. Azazil itu? Iya. Yang Yesus Azazil itu aliran dari Katolik Roma? enggak, maksudnya yang Yesus dikatakan Azazil itu menurut Katolik Roma gitu. Bukan, itu menurut pandangan saya secara pribadi tentang Alkitab. Oh, secara pribadi gitu. Maksud kirain dalam pandangan kekristenan seperti itu. Oh, oke. Pertanyaan saya satu lagi nih, abang. Itu Ya. Azazil namanya lain-lain. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai langit ketujuh kan ya? Iya betul. Apa sampai langit ketujuh? Enggak, ini pertamanya kan gini bang. Azazil ini adalah Banul Jan, artinya dia itu anaknya jin, bangsa jin. Dia itu awalnya adalah sangat taat kepada Tuhan gitu loh. Nah kemudian dia itu sehingga menjadi makhluk yang karena ketaatannya kepada Tuhan, awalnya itu dia itu menjadi makhluk yang dimuliakan oleh Tuhan, oleh Allah seperti itu. Nah kemudian setelah menciptakan manusia, maka si Azazil ini membangkang kepada perintahnya Tuhan. Akhirnya dia itu disebut iblis seperti itu, karena membangkang seperti itu. Oke. Itu namanya dia berubah-ubah kan ya? Langit kedua dia namanya lain. Langit ketiga dia nyaru namanya lain. Enggak, gini. Sampai langit keberapa? Kalau di dalam
kalau di dalam yang saya pahami itu cuman nama alamnya beda. Seperti sini alam dunia, terus kemudian alam malakut seperti itu. Terus kemudian dia itu masuk ke alam Jabarut dan seterusnya gitu. Tingkatan seperti itu. Setahu saya di situ dituliskan pada langit kedua dia namanya lain, langit ketiga namanya lain, lalu dan seterusnya namanya lain. Nama langitnya itu bukan nama orangnya, nama langit ini nama ininya, alamnya, nama dunianya itu malakut, Jabarut dan berarti dia bisa ke situ, bisa ke sana gitu ya. Iya, karena memang di awalnya itu kan taat kepada Tuhan, saking taatnya dia itu diangkat seperti itu. Dan kemudian kesombongannya itu memuncak setelah menciptakan manusia gitu. Makanya makanya disebut iblis, dan iblis ini terus berdendam kepada manusia sampai saat ini gitu. Lalu ada berapa langit yang disebutkan namanya tadi itu? 7 kan ya? Atau 10? Halo? Ya enggak. Kalau tingkatan itu, istilah itu, alam ini, jadi gini, bukan tingkatannya itu bang, yang dia, karena dia taat, saking taatnya dia itu diangkat lagi. Maksud saya ada berapa langit yang sebelum dia jatuh ke bumi? Ada 7 kah, 10 kah? Kalau langitnya itu kan 7 lapis langit, tapi yang untuk dia itu mencapai yang Azazil ini mencapai itu sampai 10 tingkatan. Sampai menjadi pemimpinnya, kalau di dalam Islam itu dia itu saking taatnya itu melebihi daripada malaikat. Oke. Berarti kalau 7 berarti saya semakin mantap, semakin yakin betul bahwa itu adalah Yesus. Ya. Karena apa? Karena Yesus mempunyai, setelah dia terangkat ke surga, itu ada dalam kitab Wahyu, dan dia ada di Pulau Patmos bersama Yohanes. Dia mengontrol ke-7 jemaat itu. Ke-7 jemaat, ke-7 malaikat jemaat, dan ke-7 roh Allah. Ke-7 roh Allah itu apa? Yaitu roh yang bisa diturunkan dari malaikat kepada jemaat-jemaat di masing-masing sektor. Ada jemaat Smyrna, jemaat Efesus, Laodikia, Pergamus, lalu Tiatira, dan lain-lain. Ada 7 jemaat, 7 malaikat jemaat, ke-7 dan ke-7 roh Allah. Itu dalam kitab Wahyu. Dan saya semakin yakin kalau itu adalah Yesus. Tapi bukan Yesus Kristus ya. Bukan Yesus Kristus. Tapi Yesus. Dia, yang disebutkan dia, yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega. Ya, Azazil itu. Iya, memang bang, memang gini. Azazil itu dia hidupnya, setahu saya, sepengetahuan saya, pendapat saya, Azazil itu setelah dia waktu dia masih di bumi, waktu masih bersama murid-muridnya, dia menyerahkan kunci surga itu kepada Petrus. Mereka kaya di Israel pada zaman itu, mereka kaya. Rasul Petrus, walaupun mereka masih mengutip dari harta-harta rasul-rasul yang lain, jemaat-jemaat yang lain, dikumpulkan untuk kehidupan bersama. Tapi pada dasarnya mereka kaya. Mereka pemilik Taman Eden, Taman Firdaus.
dan Yesus yang mengawasi. Kalau mereka menang dalam kehidupan di dunia, Petrus bisa mengikat dirinya bersama surga itu, dan mereka bisa mengikat dirinya di dunia, maka mereka akan ikat di surga dengan Azazil atau Yesus sebagai saksinya, sebagai hakimnya. Dia sebagai hakimnya. Kalau mereka berhasil, maka mereka di surga. Tapi kalau mereka gagal, kalau apa yang mereka lepaskan di dunia, maka mereka pun terlepas di surga juga. Mereka tidak ada di surga. Terlepas dalam artian mereka tidak mengikuti apa yang dikatakan kehendak Bapa. Menjaga kunci itu supaya tetap utuh, tidak patah, tidak rusak, tidak dimakan lalat, tidak dicuri orang. Ya akhirnya ya Petrus saya tidak tahu posisi dia sekarang itu ada di mana Petrus ini. Ya, harapan saya sih dia ada di surga. Jadi ketika saya meninggal nanti, saya mengangkat nanti, saya pun ada bersama-sama dengan dia di surga dengan Yesus atau Azazil sebagai hakimnya. Ya itu kalau di Islam, iya, kalau di Islam Bang, ini Azazil ini memang awalnya itu adalah makhluk yang sangat taat gitu. Awalnya apa? Berarti iya kan, dia lebih daripada manusia memang. Kalau sebelum manusia ini ada, Azazil ini sudah ada gitu loh Bang. Iya, itu kan dalam Al-Quran. Berarti sebenarnya seharusnya Alkitab berbahasa Indonesia itu tuh di atas Al-Quran. Tapi untuk semua, untuk Yahudi, untuk Islam, untuk Kristen. Kalau Islam ada dalam apa? Sunat Qulub. Karena ada dalam Alkitab tentang sunat Qulub. Tapi saya tidak tahu apakah sunat Qulub itu dilakukan oleh Yesus atau tidak. Saya tidak tahu. Tapi kenyataannya di Injil katakan Yesus disunat. Katanya sunat dalam 8 hari. Sunat dalam 8 hari. Iya, pokoknya dia disunat. Yesus disunat. Dan itu adalah sunat Qulub. Ya, dan dikerat kulit hatannya gitu ketika umur 8 hari. Kalau dikerat kulit hatannya saya tidak tahu ya. Ya pokoknya disunat lah. Ada istilah sunat Qulub, ada dalam Alkitab ada sunat Qulub. Menurut abang pribadi, Yesus itu sunat Qulub apa enggak gitu? Kalau menurut saya pribadi sih, bukan pribadi tapi menurut yang saya baca, kalau dalam Injil tidak disebutkan sunat Qulub atau sunat apa gitu, pokoknya disunat, pokoknya Yesus disunat. Sedangkan kalau sunat Qulub itu ada dalam perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Perjanjian lama namanya sunat Qulub. Iya, jadi ya itu Alkitab ini sebenarnya untuk semua. Nah, Kristen, ini sekarang ini Bang. Islam. Sekarang masalah ini, kalau di kepercayaan abang sebagai Katolik Roma, apakah ada istilah Yesus menebus dosa gitu Bang? Oh, kalau menebus dosa tentu iya. Kami meyakini itu. Ada dosa waris dan seterusnya. Kalau dosa waris ya itu sebenarnya hanya cara hidupnya aja, cara hidup manusia yang masih dalam penuh dosa.
kejahatan, melanggar perintah Tuhan, melanggar aturan, hukum-hukum Allah dilanggar oleh mereka, dan sehingga mereka jatuh ke dalam dosa seperti yang dilakukan oleh nenek moyang kami, Adam dan Hawa. Kalau ini kita lah, kalau Adam misalkan gini bang, anak baru lahir bayi itu sudah punya dosa waris apa enggak? Oh, kalau di kami tidak ada. Artinya karena kami sudah ditebus. Iya, maksudnya semuanya Apalagi itu sudah anak sulung ya. Khususnya anak sulung. Enggak, maksudnya gini. Khususnya anak sulung. Semua manusia ini, Bang. Semua manusia itu lahir itu nangis. Apakah itu sudah Iya. ada dosa waris itu? Kalau untuk semua manusia itu ada dalam perjanjian lama. Semua anak sulung harus dikuduskan. Itu wajib bagi mereka. Orang-orang Yahudi pada zaman itu diperintah Tuhan oleh seperti itu. Kuduskanlah anak sulung bagiku. Baik kalau misalkan bukan anak sulung. Kalau bukan anak sulung. Ya kalau bukan anak sulung ya itu tergantung kedua orang tuanya. Mereka pertanggungjawaban dengan Tuhannya bagaimana. Kalau mereka hanya mengandalkan hawa nafsu, menginginkan kemewahan, atau menginginkan jabatan, lalu mereka bikin anak supaya saya dapat rezeki, entah dari mana asalnya, itu kan hawa nafsu namanya, itu dosa. Karena ajaran Tuhan tidak mengandalkan hawa nafsu, tapi lebih kepada hikmat Allah, hikmat ajaran agama masing-masing, lebih kepada itu. Kalau sedangkan itu kan ini kan artinya dosa waris itu sudah gak ada setelah zaman Yesus gitu ya. Setelah zaman Yesus kami sudah ditebus. Iya, maksudnya gak ada gitu ya, gak ada gitu. Khususnya anak sulung, khususnya anak pertama. Anak pertama itu maksudnya tidak ada yang namanya dosa waris. Tidak ada, lahir dengan kudus suci. Kalau anak yang kedua, ketiga, keempat gitu masih ada. Anak kedua, ketiga, keempat ya tergantung hubungan bapak dengan mamanya. Itu didasarkan hawa nafsu duniawi atau ingin lebih dekat dengan Allah atau bagaimana, saya tidak tahu juga. Tapi kalau gini bang, itu gini ya, itu misalkan gini, orang suka itu gadis dan remaja gitu, suka terus melakukan hubungan intim, tapi dia itu masih mau menikah gitu, tapi keburu anak itu keluar artinya lahir, itu kan anak sulung, itu gimana itu bang? Tidak dosa. Jadi tetap anak itu anak kudus ya. Anak kudus suci. Tinggal tergantung didikan mereka bagaimana. Kalau dididik secara tidak benar, akhirnya dia terjerumus ke dalam seks bebas, narkoba, lalu berbuat jahat, tidak menuruti hukum-hukum Allah dalam Alkitab, dalam Injil, ya akhirnya anak itu pun tercemar. Enggak, maksudnya ini orang tuanya ini kan misalkan belum menikah, terus dia itu suka gadis sama remaja, terus kemudian berhubungan, tapi kemudian mau menikah tapi belum nikah gitu, kemudian punya anak sulung, anaknya kan sulung ini pasti sudah lahir. Sudah lahir anaknya, tapi ayahnya itu masih mau menikah gitu sama ibunya itu belum menikah. Ini berarti ini ya, bukan kategori zina ya, juga anaknya ini kudus ya. Iya.
bukan berzina, bukan dosa juga, dan anaknya pun kudus. Ya, karena Tuhan yang memerintahkan seperti itu, kuduskanlah anak sulung bagiku, baik anak sulung hewan maupun anak sulung manusia. Ini bang, yang ditebus ini maksudnya apa? Itu dosa apa? Dosa waris seperti apa gitu yang ditebus Yesus? Kalau Yesus yang ditebus Yesus ini, itu sebenarnya kejahatan manusia, bangsa Israel, dosa-dosa mereka yang mereka selalu bersungut-sungut, lalu mereka melakukan mesum, melakukan zina dengan sesamanya, lalu melanggar perintah Tuhan, apalagi sampai melawan Tuhan, seperti yang Raja Saul lakukan, melawan perintah Tuhan. Lalu hukum-hukum Musa yang gigi ganti gigi, siapa yang mencuri tangannya harus dipotong, lalu berzina, dan lain-lain. Ini bang, apa namanya? Turun untuk mereka. Ya itulah yang ditebus. Tapi menurut kepercayaan abang sebagai orang Kristen, ini Yesus ini apa sama dengan orang Kristen lainnya? Artinya Yesus ini dianggap sebagai Tuhan 100% gitu. Kalau untuk orang Kristen ya saya tidak tahu, tapi kalau orang Katolik itu Yesus Kristuslah Tuhan. Bukan Katolik juga sih. Mereka tidak pernah menegaskan kepada saya seperti itu, dan saya menurut yang saya baca dalam Alkitab ya seperti itu. Yesus dan Yesus Kristus beda. Yesus lain, Yesus Kristus orangnya lain lagi. Tidak sama. Ya, kalau yang lahir dari Maria ini siapa? Yesus Kristus kan? Nah, Yesus Kristus yang lahir dari Maria ini yang dianggap Tuhan. Bukan Yesus Kristus, Yesus yang lahir dari Maria. Bukan Yesus Kristus. Bukan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu roh kebenaran, roh penghibur, roh yang disaksikan oleh Yohanes, yang akan berbaptis dengan Roh Kudus. Nah, itu namanya Yesus Kristus. Yang lahir dari Maria itu siapa? Yesus siapa itu? Yesus yang nanti setelah dia terangkat ke surga, Azazel. Sebenarnya Azazel itu Nabi Isa sebenarnya. Beda bang kalau dalam ajaran Islam. Atau beda orang? Ya beda. Iya beda ini. Azazel itu tidak ada bukan beda kali, mungkin tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Azazel itu Isa atau Isa itu Azazel. Ada. Kalau Azazel itu diidentikan akhirnya apa? Yang melanggar perintah Tuhan itu Azazel. Kemudian Tuhan itu murka kepada Azazel dan akhirnya disebut iblis gitu loh. Kalau dalam Islam seperti itu bang. Ya kalau dalam Injil itu sebenarnya dia bukan lawan Tuhan juga ya, karena mungkin dia belum sanggup aja. Karena kan Yesus ketika dia berdoa di Taman Zaitun kan dia kan ketakutan itu, peluhnya keringatnya. Aduh Tuhan, haruskah aku wafat dan rohku akan menghadap kerajaan Allah. Yang berdoa itu bukan Yesus. Kalau yang berdoa itu bukan Yesus Kristus. Iya, dia ketakutan. Enggak, maksudnya yang berdoa itu bukan Yesus Kristus ya. Halo, Bang?
Nah, begitulah hasil dialog saya dengan salah satu Kristen yang berada di timur Indonesia. Nah, begitulah untuk menanggapi jawaban-jawaban atau komentar-komentar. Mungkin ada yang mau menanyakan, silakan tulis di kolom komentar seperti itu. Nah, menurut pandangan saya secara pribadi, ajaran-ajaran seperti yang telah dipaparkan tadi, menurut pemahaman saya, menurut pandangan saya sebagai seorang muslim, ini adalah suatu penyimpangan dari ajaran para nabi. Itulah ya. Nah, untuk itulah cukup sampai di sini aja video ini, dan terima kasih atas Anda sudah menonton dan mendukung channel ini. Mudah-mudahan Anda dijadikan orang yang sukses di dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Nah, saya katakan sekali lagi, video ini hasil kerjasama dengan channel Atara Hasan Madura channel dengan ISDN Studio Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.